Ya, Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Selamat Hmm, malam. ya, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih, karunia dan penyertaannya malam hari ini kita bisa kembali bersama diberikan kesempatan untuk mengikuti pembinaan jemaat yang dilakukan secara online melalui ruang Zoom. Dan atas nama Majelis Jemaat GKP Dayakolot, kami mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti pembinaan malam hari. Nah, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin memang tidak mudah untuk dibicarakan, namun sangat penting untuk kita pahami bersama. Sesuatu yang kita semua pada umumnya di bagian dunia manapun tahu bahwa hal ini tuh tidak diperbolehkan, tapi kita juga tahu bahwa banyak sekali eh, orang-orang yang pada umumnya melakukan hal ini, terutama di zaman era digitalisasi saat ini. Dan tema yang akan kita angkat malam hari ini yaitu tentang perselingkuhan di mata Tuhan. Tapi disclaimer dulu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema ini bukan untuk bertujuan menghakimi atau menyudutkan siapapun nih yang mengikuti atau hadir di sini. Tapi tema ini mau mengajak kita melihat bagaimana firman Tuhan memandang tentang kesetiaan, kudusan, pernikahan, dan juga sifatnya pertobatan dan pemulihan dalam hidup ya. Dan kiranya melalui pembinaan di malam hari ini, kita semakin dibukakan untuk memahami kehendak Tuhan dan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan malam hari ini sudah hadir pembicara kita yang luar biasa, Ibu Pendeta Obertina Modesta Johannes MTH. Kita berikan icon-icon love atau tepuk tangan buat Ibu Pendeta Obertina. Beliau kita tahu bersama sebagai saat ini sebagai direktur di WCC Pasundan Dureman, ya. Beliau pastinya sering juga menerima konsultasi pernikahan ya Bu, ataupun kasus-kasus perselingkuhan dan lain-lain. Baik, tapi sebelum kita mulai dalam pembinaan malam hari ini, kita akan membuka acara kita di dalam doa yang akan dibuka oleh Bapak Pendeta Cliff Edward Kartapia. Saya persilakan Pak Cliff. Baik, mari Bapak Ibu kita membuka pembinaan ini dalam doa agar kita bisa bersama kami apa yang eh, kita dengarkan dalam penjelasan-penjelasan yang akan dibawakan oleh Bu Pendeta OB. Mari kita satu dalam doa. Melalui media Zoom online ini bersama kami berkumpul untuk kembali mendalami firman-Mu berdasarkan pada banyak hal terkait dengan tema topik pada malam hari ini terkait dengan bagaimana firman-Mu Engkau sendiri memandang perselingkuhan. Karena kami sadar bahwa ada banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Untuk itu, tolong kami ya Tuhan agar kami bisa memahami apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Pendeta OB. Demikian juga kiranya Engkau menuntun Bu Pendeta OB di dalam menyampaikan materi pada malam hari ini sehingga setiap materi yang ia sampaikan menjadi pemahaman pengetahuan yang baik dalam kehidupan kami sehingga keluarga kami semakin utuh, semakin dikuatkan satu sama lain. Kami serahkan juga media-media online kami, handphone atau juga laptop kami masing-masing yang kami pakai, kiranya peralatan kami ini bisa berjalan dengan baik sehingga kami boleh mengikuti pembinaan di malam ini dengan baik juga. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Cliff yang sudah membuka acara kita di dalam doa. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan langsung memulai pembinaan kita yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Obertina. Saya persilakan Ibu Pendeta. Terima kasih Bu Reti. Selamat malam Ibu Bapak semua. Ya, Ibu. senang sekali kita bisa ngobrol lah ya tentang topik yang saya kira tidak asing ya buat kita semua ya. Eh,
di sinetron gitu ya, di drakor, di dracin, tapi juga di drama kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu saya dikontak oleh Majelis Jemaat Dayakolot, saya senang juga ya kita mau membicarakan hal yang sensitif ini. Saya bilang iya kita mau taruh di atas meja gitu ya supaya kita semua tahu dan kalau kita ternyata misalnya ternyata aku pernah lo melakukan itu gitu ya kita bareng-bareng lah melakukan pertobatan gitu ya dan kalau belum kita bersama-sama belajar bagaimana cara menghindarinya dan membangun perkawinan pernikahan yang baik begitu ya. Saya akan share screen, saya akan menyampaikan pengantar, semoga nanti waktu diskusinya bisa lebih panjang ya. Mungkin saya mau disclaimer juga, ini adalah ruang aman, jadi kalau nanti ada yang sharing misalnya ya atau mengajukan pertanyaan, tentu kita belajar untuk tidak menghakimi atau juga membagikan ceritanya kemana-mana gitu ya. Ya, saya akan bagikan presentasi saya. Nanti juga boleh kalau Bapak Ibu mau untuk dibaca-baca ulang saat diskusi mungkin saya akan bagikan di chat ya atau lewat grup Jemaat Dayakolot. Kalau Bapak Ibu yang lain yang tidak bukan anggota Jemaat Dayakolot, mungkin nanti bisa minta ke Ibu Reti atau ke Pak Pendeta Klis. Nah, Ibu Bapak, apakah sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya, baik-baik. Ya, saya akan mulai dengan data yang sangat menarik yang saya temukan ya. Di tahun ini, saya juga mendampingi satu orang klien yang menggugat cerai suaminya karena suaminya selingkuh. Kebetulan klien saya itu Muslim, jadi saya mendampinginya ke pengadilan agama. Kalau untuk orang Kristen dan agama lain yang non-Muslim kan ke pengadilan negeri ya. Itu di bulan dia mendaftarkan perceraiannya itu di bulan Maret 2026. Itu dia sudah dapat nomor 900 di pengadilan agama Bandung Barat. 900 ya baru bulan Maret. Nah, ternyata di tahun 2025 itu data BPS ya ini Bapak Ibu ada sebanyak 438.168 kasus perceraian yang terdiri dari 346.516 itu cerai gugat ya berarti perempuan yang mengajukan perceraian dan 91 itu cerai talak berarti laki-laki yang mengajukan ya. Dan angka ini meningkat 10% katanya dibandingkan tahun 2024. Nah, kenapa saya bagikan data ini kepada Bapak Ibu? Karena ternyata ya provinsi kita ini Jawa Barat itu nomor 1 Bapak Ibu se-Indonesia. Di Jawa Barat sendiri ada 98.903 kasus, disusul Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Nah, saya iseng-iseng nih, kalau misalnya di provinsi-provinsi yang kira-kira orang Kristennya banyak, tinggi juga nggak sih angka perceraian gitu ya, Bapak Ibu? Saya cari-cari lah, ternyata tinggi juga. Dan ini sudah saya pisahkan, hanya yang gugat cerai ya. Jadi kemungkinan masih ada yang Muslim, tapi mestinya tidak banyak gitu ya, dan bukan gugat talak. Di Sumatera Utara itu ada 15.734 kasus, di NTT 335 kasus, Sulawesi Utara 1.694 kasus, Maluku 577 kasus, Papua Barat 448, dan Papua 826 kasus. Kenapa angka-angka ini saya ajak kita semua lihat? Karena ini Bapak Ibu, ternyata dari data-data pasangan-pasangan yang menggugat cerai itu perselingkuhan atau perzinahan itu masuk dalam 6 faktor penyebab utama ya. Pertama itu perselisihan dan pertengkaran, kemungkinan juga disebabkan oleh perselingkuhan ya. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, yang satu meninggalkan tanpa kabar dan lain sebagainya.
KDRT, judi, dan perselingkuhan perzinahan. Jadi perselingkuhan ternyata menjadi faktor penyebab yang sangat tinggi juga untuk terjadinya perceraian. Kalau begitu, apa sih kata Alkitab tentang perselingkuhan ya, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Alkitab melihat atau memandang perselingkuhan, dalam bahasa hukum kita nggak dikenal perselingkuhan ya, dikenalnya perzinahan, itu sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian kudus pernikahan, terhadap hukum Tuhan, dan juga sesama manusia. Ya, kenapa? Karena di dalam Imamat pasal 18 ayat 1-30 kita bisa membaca bagaimana perkawinan itu adalah lembaga yang kudus. Karena ditetapkan oleh Tuhan yang kudus ya. Di dalam Imamat 18 itu kita membaca aturan yang sangat ketat terkait relasi seksual. Tidak boleh melakukan relasi seksual dengan ini, dengan itu, dan lain seterusnya gitu. Dan ada aturan-aturan di dalam Imamat yang sangat Ujung ini berat tentang perselingkuhan. Kamu ikutan. Duduk. ketika seseorang kedapatan melakukan berzinahan ya, hukumannya itu hukuman mati ya Bapak Ibu, dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Kita ingat di dalam Injil ada cerita perempuan yang dibawa ke hadapan Yesus dan oleh para pemimpin-pemimpin agama dikatakan bahwa perempuan itu sudah berzina. Bahkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 itu dengan sangat jelas ya, di dalam salah satu dari 10 perintah Tuhan itu dikatakan jangan berzina. Jangan juga diulang dengan formula yang lain, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya, ladangnya, hambanya, dan seterusnya gitu. Jadi di dalam 10 hukum Taurat ada 2 kali sebenarnya larangan untuk melakukan perzinahan. Yang satu yang sangat jelas, jangan berzina, dan yang lain adalah jangan mengingini milik sesama. Begitu juga di perjanjian baru ya, di Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, karena orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi. Jadi jelas perselingkuhan dilarang oleh Tuhan, bukan sesuatu yang Tuhan sukai. Itu sangat tegas baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Mengapa perselingkuhan Tuhan tidak suka ya, bahkan Tuhan larang, mana sangat berat? Karena perselingkuhan adalah pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan. Di dalam Matius 19 ayat 6 kita bisa baca ya bahwa 2 orang yang menikah adalah mereka yang disatukan di dalam tubuh, tetapi juga secara psikis gitu ya. Dikatakan mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan di dalam Amsal pasal 2 ayat 16-17 saya ringkas, kita bisa baca Bapak Ibu bahwa seorang itu diingatkan untuk tidak melupakan atau meninggalkan istri masa muda, istri yang diberikan Tuhan. Dari mana sih mulainya perselingkuhan ya? Kalau orang jatuh cinta katanya dari mata turun ke hati ya. Nah, perselingkuhan ternyata kata Yesus dimulai dari hati dan pikiran. Di dalam Matius 5 ayat 28 kita bisa baca ya. Tetapi aku berkata kepada setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi belum chat, belum janjian ketemu, belum check-in di hotel aja, ketika sudah membayangkan kalau aku sama dia kayaknya oke, sudah berzina. Nah, apa sih dampak buruk perselingkuhan? Ngapain sih repot-repot ya menjaga diri dari perselingkuhan? Kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya perselingkuhan itu dampak buruknya terutama pada diri sendiri, pada orang yang melakukan perselingkuhan itu ya. Di 1 Korintus misalnya ya 6
Pasal 6 ayat 18 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, melakukan perzinahan, perselingkuhan, berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau orang mencuri, dia mengambil barang milik orang lain, ya. Dia membunuh, dia menghilangkan nyawa orang lain. Tapi ketika dia berzina, dia melakukan perselingkuhan, sebenarnya dia berdosa terhadap diri sendiri. Dia mengingkari janji pernikahan yang sudah dia lakukan, kan? Di hadapan Tuhan, di hadapan pasangannya, dan juga di hadapan Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 32 juga mengatakan hal yang sama. Siapa melakukan zina dengan seorang perempuan tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, mengapa perselingkuhan itu dampak buruknya pada orang itu sendiri, gitu ya. Pertama-tama dan bukan kemudian baru pada orang lain. Nah, ini tanda-tanda umum. Ya, saya menyebutkan tanda-tanda umum supaya kita tidak tiba-tiba gitu ya habis ikut pembinaan ini langsung ngamuk gitu ya sama pasangan masing-masing. Ini tanda-tanda yang sering ditemukan pada pasangan-pasangan yang berselingkuh. Yang paling sering, paling banyak itu mulai sangat tertutup, terutama pada handphone ya kalau zaman kita sekarang. Handphonenya di private, pakai passwordnya nggak diketahui pasangannya, kemudian sering tiba-tiba angkat telepon, menjauh kalau lagi bareng-bareng dengan pasangannya, chat orang lain terus langsung dihapus chatnya ya. Bahkan sekarang ini kalau Bapak Ibu baca di media itu modus-modus operandinya udah luar biasa ya. Chat WhatsApp maksud saya itu sudah bisa gampang dilacak, pindah ke aplikasi e-commerce ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang cukup viral, itu komunikasi dengan pasangannya lewat chat di Shopee gitu. Jadi sengaja buka akun Shopee bukan untuk jualan tetapi untuk bisa komunikasi dengan pasangannya. Sering terima telepon di jam-jam yang tidak lazim, ya subuh-subuh banget gitu, atau tengah malam ya, dan seterusnya. Jadwal tidak jelas, sering mengatakan lembur, atau pada beberapa kasus jadi sangat sering dinas keluar kota, atau tiba-tiba harus menemani bos makan malam, dan seterusnya. Juga ada perubahan penampilan secara signifikan. Kebanyakan jadi lebih rapi, jadi lebih wangi, jadi lebih memperhatikan baju apa yang dipakai, sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya harus matching, dan seterusnya. Dengan pasangan lebih berjarak secara emosional. Tidak lagi ngobrol yang mendalam begitu ya. Banyak pasangan ngobrolnya lebih ke logistik, misalnya soal makanan, soal sekolah anak, pajak mobil yang belum dibayar, cicilan rumah yang belum dibayar, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi percakapan-percakapan terkait dengan perasaan, harapan kamu apa, rencana kamu ke depan seperti apa, dan seterusnya. Lebih pada hal-hal yang sehari-hari gitu ya, yang tadi soal-soal logistik. Tapi pada saat yang sama juga jadi lebih sensitif. Sangat mudah marah, mudah curiga kepada pasangannya, dan juga secara seksual keintiman dengan pasangan itu jadi sangat berkurang. Nah, apa sih kira-kira penyebab utama perselingkuhan ya? Pada banyak kasus, hal-hal ini yang secara umum ditemukan, Bapak Ibu, komunikasi yang buruk ya, tidak ada lagi. Jadi sebelum perselingkuhan dimulai, komunikasinya sudah tidak bagus gitu, antara pasangan itu, antara suami dan istri. Tidak ada percakapan-percakapan yang dari hati ke hati, atau ada konflik-konflik yang tidak dibicarakan secara terbuka dengan aman dan seterusnya, dan komunikasi hanya sebatas pada hal-hal yang praktis. Yang lain mengatakan perselingkuhan terjadi karena kebutuhan emosional tidak.
kita tahu ya Bapak Ibu teori tentang 5 bahasa cinta ya. Ada orang yang merasa dicintai kalau mendapatkan sentuhan fisik yang cukup, orang lain lagi merasa dicintai kalau dapat kata-kata penegasan atau afirmatif, kata-kata afirmatif ya. Yang lain lagi merasa dicintai kalau mendapatkan hadiah-hadiah, yang lain merasa dicintai kalau dilayani oleh pasangannya dan seterusnya. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi oleh pasangannya, kemudian orang mencari hal itu pada individu lain. Atau yang lain lagi, masuk dalam perselingkuhan karena kehilangan intimasi atau relasi seksual ya dengan pasangan. Tapi ada juga yang karena krisis identitas pribadi, merasa insecure dengan dirinya, merasa dia mengalami krisis, aku ini orangnya oke apa tidak gitu ya. Jadi ketika ada individu lain yang memperlihatkan ketertarikan, dia merasa nilai dirinya kembali dan seterusnya. Tapi juga karena peluang dan lingkungan. Kebanyakan untuk yang kelima ini mungkin tidak ada niat awal ya untuk melakukan perselingkuhan. Komunikasi dengan pasangan baik gitu ya, kebutuhan emosional terpenuhi, relasi seksual bagus, tidak ada krisis identitas yang sangat berat gitu, tetapi lingkungan misalnya ya beberapa yang saya dengar di kantor itu seperti itu gitu, orang permisif pada kedekatan-kedekatan yang melampaui batas ya antar jenis kelamin misalnya. Saya beberapa kali membaca ada istilah istri kantor gitu ya, work wife gitu. Jadi ya di kantor ya dilayani, dilimpahi kasih sayang oleh rekan kerjanya dan seterusnya. Jadi tadinya tidak ada niat gitu ya, tapi karena terus-menerus seperti itu dibombardir dengan perhatian dan lain sebagainya, maka perselingkuhan terjadi. Nah, ketika saya menyebut perselingkuhan, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, ada sekitar 4 model ini atau 4 tipe ya. Ada perselingkuhan yang secara fisik dan seksual. Artinya sampai ada relasi seksual ya, sampai terjadi tidur bersama dan lain sebagainya. Tapi juga ada selingkuh emosional gitu. Tidak ada check-in hotel berdua gitu ya, tidak ada sentuhan fisik yang mengarah ke seksual gitu, tidak ada. Tetapi ketika dia berat, ya dia ceritanya sama individu itu gitu ya, mau laki-laki mau perempuan. Ketika dia merasa membutuhkan support emosional, ya dia datangnya ke individu itu gitu, bukan kepada pasangannya ya. Itu juga perselingkuhan gitu. Jadi ketika dia merasa sendirian, dia merasa tidak ada teman, dia datangnya kepada individu itu gitu, bukan kepada pasangannya. Ada juga selingkuh digital ya. Sekarang ini sangat banyak terjadi, tidak ada pertemuan secara langsung, tidak ada kontak fisik, tidak ada relasi seksual, tapi sangat intens gitu ya di platform digital. Nah, meskipun ada beberapa kasus juga terjadi perselingkuhan seksual. Dalam arti misalnya sex call ya, atau video sex call dan seterusnya, mengirim foto-foto tanpa busana gitu ya, atau merekam adegan-adegan seksual dan dikirimkan kepada individu lain. Tapi juga ada yang disebut dengan micro-cheating ya. Cheating itu bahasa Inggris artinya perselingkuhan juga atau kecurangan. Nah, micro-cheating ini yang mungkin banyak orang melakukan tapi tidak sadar bahwa itu micro-cheating. Atau bahasa Indonesianya mungkin selingkuh tipis-tipis gitu ya, selingkuh kecil-kecilan. Misalnya gini, di dalam pertemanan kita yang sangat akrab gitu, kita memanggil satu sama lain ya, antar jenis kelamin dengan panggilan babe misalnya gitu kalau anak-anak muda, atau say misalnya gitu, atau kita punya nama khusus buat dia gitu ya, yang orang lain tidak panggil dia seperti itu gitu. Memang tidak ada relasi fisik gitu ya, tidak ada relasi seksual, tetapi ada perhatian yang khusus meskipun kecil gitu ya. Atau misalnya kita tahu dia suka sekali makanan tertentu gitu ya, dan
setiap kali ketemu pasti kita kasih makanan itu, bukan sekali-sekali gitu Bapak Ibu ya, bukan saat dia ulang tahun doang misalnya gitu, bukan, tapi intens. Nah, itu juga micro cheating gitu. Ketika kita memberi perhatian yang spesial kepada orang lain, padahal kita punya pasangan, perhatian spesialnya intens gitu ya, itu sudah perselingkuhan gitu. Karena saat itu kita sedang mendua hati ya, kita sedang membagi perhatian kita dengan orang lain. Jadi mungkin aja orang yang melakukan micro cheating mengatakan, aku nggak selingkuh, orang aku nggak ngapa-ngapain gitu ya. Eh, aku nggak tidur sama dia gitu, aku nggak pergi sama dia kemana-mana, enggak. Ya tapi kita terus-menerus meminta atau memberi perhatian pada dia gitu ya. Eh, Misalnya nih ngisiin paket data gitu ya, tapi agak intens misalnya hampir setiap bulan ngisiin paket data gitu ya. Atau ngirimin makanan gitu ya, kecil-kecil mungkin kopi, kue, tapi intens, Pak. Eh, Menurut saya itu udah perselingkuhan gitu ya. Karena kalau temen kita nggak seperti itu kan gitu ya. Eh, Kalau sama teman ya sekali-sekali gitu, setahun mungkin 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau udah agak setiap bulan, nah kita harus eh, cek juga gitu ya. Kalau misalnya kita pernah melakukan itu dan kita nggak sadar bahwa itu micro cheating, kita bisa cek. Waduh, aku apa nih perasaanku sama dia? Kok aku terus-menerus melakukan itu gitu ya. Nah, oh ya sebelum ini ya, dampak buruk perselingkuhan bagi biasanya korban ya dalam hal ini itu sangat berat Bapak Ibu. Ada trauma psikologis yang hebat dan tadi ya saya cerita saya mendampingi beberapa klien juga itu sampai ada yang punya pikiran untuk bunuh diri karena merasa hidupnya nggak berarti lagi, merasa dirinya nggak punya nilai karena suaminya dengan perempuan lain. Ada yang sampai merombak tubuhnya habis-habisan dengan eh, harapan bahwa suaminya akan melihat dia sebagai perempuan yang menarik lagi gitu. Misalnya melakukan diet ketat yang berbahaya ya untuk pencernaannya atau melakukan eh, apa namanya setrika payudara, itu saya baru tahu juga ada treatment itu ya. Eh, atau juga tadi ya diet diet mati-matian, tidak mau makan sampai turun berkilo-kilo gitu. Belum lagi tadi ya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, merasa dirinya sangat jelek, merasa dia tidak ada harganya ya. Tadi sampai mau melakukan bunuh diri. Satu klien saya, dia berangkat kerja itu pakai motor dan sering sekali kehilangan konsentrasi ya, apa ya ngadawung gitu ya, melamun ketika dia bawa motor, bahkan beberapa kali dia berpikir untuk menabrakkan diri ke gedung, ke pohon gitu ya. Karena dia pikir kalau aku mati mungkin suamiku senang. Tentu saja ada kepercayaan yang hancur ketika seorang melakukan perselingkuhan. Pada anak-anak juga dampaknya sangat besar. Mereka kehilangan kasih sayang dari kedua-duanya, terutama ketika ayah dan ibunya dalam masa konflik. Dan pada banyak anak eh, dalam keluarga-keluarga yang bercerai, ketika pendampingan dari orang tua tidak terlalu bagus, mereka kedua orang tua yang memutuskan bercerai ini eh, terlalu fokus pada diri mereka sendiri dan lupa bahwa mereka harus menolong anak mereka juga melewati situasi yang tidak mudah. Anak-anak dalam relasi-relasi dengan perselingkuhan, bahkan sampai pada perceraian, itu menyalahkan diri mereka sendiri. Ayah dan ibu bercerai pasti gara-gara aku gitu ya. Eh, ada yang menangis, meraung-raung pada ayah ibunya mengatakan tolong jangan bercerai, aku nggak akan nakal lagi gitu. Karena orang tuanya tidak menolong si anak ya. Mereka dalam proses-proses yang berat untuk kedua-duanya itu lupa gitu bahwa ada anak yang harus mereka tolong ya bersama-sama. Dan dampak yang lain adalah perceraian. Nah, perceraian sendiri ternyata Bapak Ibu juga bukan hal yang mudah, eh, apalagi misalnya dia atau kita gitu ya belum pernah berhadapan dengan hukum,
ketika pengalaman saya mendampingi klien yang mengajukan gugat cerai itu, ketika namanya dipanggil, kan sesuai nomor urut gitu ya, dipanggil untuk masuk ke dalam ruang pengadilan itu, dia apa namanya, mengalami kecemasan tinggi ya. Karena kan kami di ruang tunggu, terus ada beberapa ruang sidang kan, ketika namanya dipanggil itu pakai toa gitu ya, pakai pengeras suara, dia langsung keringat dingin, kemudian agak bergetar gitu ya, dia bilang, ini gimana kalau ada orang lain yang dari kampung aku juga yang dengar nama aku disebutin gitu. Dan seterusnya. Belum lagi ketakutan setiap kali saya mendampingi dia ke pengadilan, takut suaminya juga akan datang ke pengadilan, karena memang setiap kali eh, pengadilan ya, kalau si laki-lakinya yang digugat itu biasanya juga diberitahu gitu. Nah, kalau sudah terjadi perselingkuhan, tentu kita tidak boleh melanjutkannya ya, karena kita tahu itu tidak Tuhan suka gitu ya. Kita harus berhenti dan berbalik dari situ. Karena itu kejujuran menjadi sangat penting. Kenapa? Karena menyembunyikan perselingkuhan hanya akan memperpanjang kehancuran. Sedangkan mengakuinya mendatangkan belas kasihan. Tadi ya Bapak Ibu saya katakan, untuk yang melakukan perselingkuhan pun berat. Dia harus selalu berpikir bagaimana menyembunyikan perselingkuhannya itu. Dan kebohongan yang satu itu kan harus diikuti dengan kebohongan yang lain, terus menerus. Dan ternyata bagi orang-orang yang berselingkuh itu sangat melelahkan. Membangun cerita-cerita bohong, membangun narasi-narasi yang menolong dia menyembunyikan perselingkuhannya itu sangat melelahkan ya. Dia harus ingat nanti kalau istrinya tanya kemarin lembur itu ngerjain apa, dia harus ingat jawaban dia minggu lalu apa. Jangan sampai sudah minggu lalu dijawab gitu ya, minggu sekarang dijawab lagi gitu. Misalnya seperti itu. Atau menghapus-hapus WhatsApp yang dengan selingkuhannya gitu ya. Itu kenapa orang yang selingkuh hampir selalu ketahuan karena lelah menyembunyikannya ya, mencari cara untuk membuat pasangan tidak tahu, itu sangat melelahkan. Dan di dalam Amsal 28 ayat 13 itu jelas ya Bapak Ibu ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, kata penulis Amsal. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Jadi kalau kita sudah terlanjur, entah yang manapun ya dari 4 jenis perselingkuhan tadi, entah apapun penyebabnya, mungkin malam hari ini kita belajar sama-sama, saya ternyata Tuhan tegur ya, saya harus berhenti, saya harus stop. Dan Mazmur 32 juga ayat 3, Daud waktu itu menulis, katanya, selama aku berdiam tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, perselingkuhan baik sampai pada perceraian maupun tidak itu hampir selalu mengakibatkan luka yang sangat dalam untuk keduanya ya, dan juga untuk anak-anak kalau ada anak-anak dalam perkawinan itu. Dan kita tentu saja mau supaya perkawinan kita yang diberkati oleh Tuhan, didoakan oleh orang tua kita, didoakan oleh jemaat kita itu bisa pulih. Meskipun tidak akan pernah sama dengan sebelum terjadi perselingkuhan ya. Sama seperti kita kalau jatuh dari sepeda, atau kalau kita masak ikan kemudian kecipratan, itu lukanya mungkin sembuh, mungkin kering, tapi bekasnya tetap ada di situ, dan itu tidak apa-apa ya. Memang seperti itu begitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan pulih seperti sedia kala, tapi kita bisa membangun ulang relasi kita. Nah, untuk yang selingkuh, setidaknya 4 hal ini yang mungkin bisa berusaha dilakukan. Yang pertama, akui. Akui dengan jujur pada diri sendiri, pada pasangan, bahwa saya melakukan perselingkuhan. Jangan denial tingkat tinggi gitu ya. Enggak, aku enggak selingkuh kok. Aku cuma aku sering nganterin dia tuh karena rumahnya searah gitu ya.
Enggak kok aku nggak selingkuh, tapi sering banget ngejajanin, sering banget ngisiin pulsanya gitu yang tadi ya. Atau bahkan misalnya sudah sampai ada relasi seksual, pasangan kita misalnya menemukan bukti-bukti ya pada beberapa kasus receipt atau nota hotel misalnya, atau nota apotik pembelian apa namanya test pack dan lain seterusnya gitu ya. Eh, Orang yang selingkuh tetap denial, tetap mengatakan enggak itu bukan punyaku, itu punya temanku. Aku beliin untuk temanku buat selingkuhannya dan seterusnya gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan stop dan mengakui ya saya selingkuh dan saya tahu itu menyakitkan buat kamu gitu. Jadi itu langkah yang paling pertama, yang paling penting. Kita akui dulu diri kita, ya saya udah selingkuh emang gitu, saya udah salah, saya udah nggak benar, saya udah nggak setia dan seterusnya. Dengan jujur ya, tidak ditutup-tutupi, tidak dengan menyerang gitu ya. Pada banyak pasangan juga begitu. Dia mengakui, tapi pada saat yang sama dia menyerang. Misalnya gini, contoh kalimatnya, ya saya selingkuh sama si A, itu kan gara-gara kamu gitu ya. Eh, Memang mungkin kecenderungannya mau seperti itu, tapi ditahan dulu yang itunya ya. Nanti itu fase kedua gitu, tahap kedua. Tahap pertama adalah akui. Eh, Titik gitu ya. Iya, saya selingkuh dengan si A dan saya sudah jahat sama kamu, saya sudah tidak setia dalam perkawinan kita dan seterusnya. Yang kedua, eh, minta pengampunan ya. Bukan dengan langsung menyalahkan pasangan kita. Mungkin pasangan kita punya andil, bisa jadi pasangan kita berpartisipasi dalam pilihan-pilihan keputusan-keputusan kita untuk selingkuh, tetapi kita tahu bahwa pilihan kita untuk selingkuh sudah membuat dia hancur ya. Pilihan kita untuk selingkuh sudah merusak, menodai janji perkawinan yang kudus yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus minta pengampunan dia dan berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi. Janjinya tentu janji yang genuine ya Bapak Ibu, janji yang orisinal gitu ya, bukan janji-janji palsu yang sebulan kemudian ya kita ulangin lagi gitu ya, supaya adem aja perkawinan kita gitu, supaya istriku nggak ngamuk-ngamuk aja atau suamiku nggak ngamuk-ngamuk aja. Nah, itulah yang ketiga ya, bantu pasangan Anda untuk bisa percaya kembali kepada Anda. Dalam menyiapkan bahan ini, saya mendengar kuliah yang disampaikan ya secara online oleh seorang namanya Ellen Pater. Dia adalah konselor perkawinan dari Amerika sana yang sudah 30 tahun dan banyak sekali mendampingi pasangan-pasangan. Dia juga berkeliling ke dunia untuk memberikan materi-materi. Ellen mengatakan bahwa orang yang paling berat ketika memperbaiki relasi yang selingkuh adalah ketika pasangan yang diselingkuhi terus-menerus bertanya kepada orang yang selingkuh itu, kamu ngapain aja waktu itu? Kamu kemana aja? Apa aja yang kamu lakukan sama dia? Dan seterusnya. Nah, menurut Ellen ini, Bapak Ibu, sih juga baru belajar ya, oh ternyata pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, dia seperti bata-bata gitu, yang baru yang disusun. Setiap kali pasangannya menjawab dengan jujur, dan tentu saja dengan jujur tuh bukan dengan bangga gitu ya, tapi ya saya udah salah dan ini hak pasangan saya untuk tahu apa yang udah saya lakukan di belakang dia. Itu sebenarnya orang yang diselingkuhi itu sedang menyusun batu bata kepercayaan yang baru gitu kepada pasangannya. Nah, sementara kecenderungan orang yang selingkuh itu maunya marah gitu kalau pasangannya nanya begitu gitu ya. Katanya kamu udah ngampuni aku, kok kamu masih nanya terus gitu. Nah, ternyata di dalam otak orang yang diselingkuhi itu dia jadi kepercayaan itu mungkin kayak tembok gitu ya yang udah runtuh, nah itu perlu dibangun lagi pelan-pelan gitu. Nah, mungkin itulah apa ya durinya lah gitu ya di dalam perkawinan itu. Jadi ya tahan-tahan lah gitu ya terus-menerus pasangan kita nanya karena dia sedang membangun ulang kepercayaan dia kepada pasangannya itu. Dan kalau ternyata kita berat, nggak sanggup kayaknya nih saya sendiri melewati atau masuk dalam proses pemulihan ini, Bapak Ibu tentu bisa mencari bantuan profesional ya. Kalau di gereja kita bisa minta tolong pendeta,
atau konselor-konselor seperti saya, seperti Pak Pendeta Cliff misalnya, dan ada banyak teman-teman konselor lain di Pasundan Durebang. Nah, akui ya dengan rendah hati gitu. Karena misalnya ya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 diingatkan ya kita bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi pengakuan adalah permulaan dari pemulihan itu. Apalagi sambil dilakukan disertai dengan doa ya, karena kata Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gitu juga kata Matius ya, ini perkataan Yesus waktu itu, kalau kita mau bawa persembahan kepada Tuhan dan kita masih ingat, kita ingat ternyata ada yang masih belum selesai sama orang lain, dengan pasangan saya, dengan saudara saya, dan sebagainya, persembahan kepada Tuhan bisa nanti gitu, bisa ditunda. Tapi harus berdamai dulu dengan saudara, dengan pasangan. Jadi penting gitu untuk mengakui itu. Dan kemudian mintalah pengampunan tadi ya. Nyatakan bahwa kita sadar ketidaksetiaan kita telah melukai, bahkan menghancurkan hidupnya ya dengan dampak-dampak perselingkuhan tadi. Dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Tentu setelah itu tahap berikutnya adalah kita mencari bantuan untuk ditolong sebagai pasangan melihat sebenarnya apa dulu penyebab terjadinya perselingkuhan itu dan bagaimana memperbaikinya gitu ya. Jadi tidak cukup hanya mengakui kemudian memohon pengampunan. Untuk membangun relasi yang baru ini pasca perselingkuhan, maka pasangan ini harus ditolong. Di gereja tentu dengan mekanisme konseling pastoral ya, ada bersesi-sesi mungkin ditolong untuk melihat, bukan untuk menghakimi lagi si orang yang melakukan selingkuh dan terus menunjuk-nunjuk dosa dia, bukan, tetapi untuk mencari tahu ini tuh dulu penyebabnya apa ya, dan bagaimana itu bisa diperbaiki supaya di masa depan tidak terulang gitu. Nah ini tadi ya misalnya meminta pengampunan itu penting. Misalnya Daud melakukannya juga ya, mengaku kepada Tuhan dan menyatakan gitu bahwa dia memang salah dan memohon Tuhan mengampuni dia. Nah, kalau kita adalah orang yang diselingkuhi, maka ada beberapa hal juga yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, akui dan terima bahwa kita sakit hati dengan itu. Kita hancur gitu ya. Katakan kepada pasangan kita, kamu selingkuh dan saya merasa tidak dihormati, saya merasa kamu tidak menyayangi saya dan lain sebagainya. Ya komunikasi yang asertif ya Bapak Ibu, dimulai dengan kata ganti pertama ya, bukan dengan kata ganti kedua ya, bukan dengan menuduh-nuduh dia, kamu emang kurang ajar, kamu emang ini dan itu dan seterusnya, tapi disampaikan apa yang kita rasakan gitu. Kemudian yang kedua, pertimbangkan masa depan hubungan kita ya. Apa yang kita mau dari hubungan ini? Apakah kita mau berhenti ataukah kita mau melanjutkannya? Pada banyak pasangan yang mengalami situasi perselingkuhan dan memilih meninggalkan pasangannya, masalah utamanya sebenarnya dia tidak mau meninggalkan pasangannya. Kata-kata yang sering saya dengar tuh, sebenarnya saya masih sayang Bu sama dia gitu. Tapi gimana lagi gitu ya. Jadi memang perlu dibantu melalui sesi-sesi konseling untuk supaya clarify ya, menjelaskan, memperjelas apa yang ada di kepala dia, bagaimana dia mau masa depan dari hubungannya itu dan seterusnya gitu. Dan lebih baik tidak mengambil keputusan di saat masih sangat marah. Yang berikut juga memang sepertinya berat gitu ya, udah kita yang diselingkuhi kok kita yang bantu dia gitu ya. Tapi ini penting ya, bantu pasangan kita untuk menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya kembali. Meskipun ada kecenderungan tadi ya, kepo kita tuh besar banget gitu ya, karena kan itu yang dirusak ya, kepercayaan kita yang dirusak. Tapi mungkin kita bisa membantu dia gitu ya. Sekali lagi ya, saya mengutip Ellen tadi, dia mengatakan meskipun keinginan kita sangat kuat untuk tahu misalnya
waktu dia melakukan hubungan seksual tuh kayak gimana sih gitu, apa sih yang dilakukan waktu itu, atau misalnya apakah secara hubungan seksual perempuan itu lebih baik dari aku dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sebaiknya tidak ditanyakan gitu. Karena itu akan membuat kita sendiri yang mengajukan pertanyaan itu menjadi sangat terganggu gitu. Tapi sebaliknya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan pada pasangan kita untuk membangun kembali bata-bata kepercayaan itu bisa ditanya, waktu kamu sama dia kamu mikirin aku nggak? Waktu kamu sama dia kamu inget nggak sama anak-anak gitu ya, dan seterusnya. Dan tentu saja kalau sangat berat atau tidak bisa dikelola oleh kedua pasangan ini, tidak apa-apa mencari bantuan profesional yang dibutuhkan. Nah, ini saya agak bergumul juga ya waktu membuat slide yang ini gitu. Saya tidak mau kita merasa bahwa pengampunan tuh otomatis buru-buru harus diberikan. Bukan ya Bapak Ibu. Tidak seperti itu gitu ya. Dari pihak orang yang sudah dilukai, yang ekstrim ya, memberi atau tidak memberi pengampunan itu hak dia gitu ya. Tetapi kalau outputnya adalah pemulihan perkawinan, maka ini tetap menjadi salah satu nasihat mungkin ya, atau ajakan ya, berjuanglah untuk memberi pengampunan. Kenapa saya pakai kata berjuang? Karena pasti tidak mudah, pasti berat sekali. Dan ada kondisinya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jika pasangan menyatakan bahwa ia menyesal dan ingin membangun kembali perkawinan bersama Anda, dan Anda bersedia. Jadi ada dua pihak yang sama-sama sadar, sama-sama ingin, yang satu menyesal dan komitmennya diperbarui gitu ya, aku masih ingin meneruskan perkawinan ini bersama kamu misalnya, dan kita mengatakan oke, meskipun ini berat tapi cintaku masih lebih berat sama kamu, marilah kita mencoba gitu ya, maka berjuanglah untuk memberi pengampunan. Ada beberapa ayat Alkitab yang bisa menolong kita dalam perjuangan itu ya, misalnya Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh belas kasihan, saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Atau Markus 11 ayat 25 ya, dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni segala kesalahanmu. Tapi ada juga di dalam Roma 12 ayat 19 ya. Janganlah kamu membalas dendam, hai sahabat-sahabatku yang kekasih, tetapi berilah tempat bagi murka Allah. Sebab ada tertulis, aku yang akan membalaskan, aku yang akan membalaskan, demikianlah firman Tuhan. Gitu. Jadi pengampunan diberikan harus dengan tulus gitu ya, tidak disertai dengan rencana-rencana untuk melakukan balas dendam, karena pembalasan itu haknya Tuhan katanya. Nah, proses mengampuni dan menyembuhkan luka ini pasti berat, pasti tidak mudah, karena perselingkuhan mungkin seperti kita berdua sedang pegang kaca gitu ya, sama-sama dipegang, lalu yang satu lepasin kacanya dan jadi jatuh, terus memulihkan berarti kita mau lem lagi satu-satu si kaca itu. Karena itu tadi ya perlu menenangkan diri. Nah, kalau kita yang menjadi korban dari perselingkuhan, kita bisa minta waktu untuk menenangkan diri, tetapi kalau boleh time out-nya juga ada deadline gitu ya, supaya kita juga betul-betul menggunakan time out itu. Misalnya saya sedang sangat tidak nyaman bersama dengan kamu, saya mau pulang dulu ke rumah orang tua saya selama 1 minggu gitu. Dan 1 minggu itu betul-betul dipakai untuk memikirkan gitu ya. Dan mungkin setelah 1 minggu kita bisa, atau sebelum 1 minggu kita bisa sampaikan pada pasangan kita, saya kayaknya belum bisa, saya minta 1 minggu lagi gitu ya. Jangan di ghosting gitu ya pasangannya. Dan pelaku dalam hal ini yang melakukan perselingkuhan harus memberi waktu gitu ya. Jangan bilang, ya katanya kamu udah mengampuni saya, katanya kamu udah bisa paham kenapa saya melakukan itu, kok kamu pergi, tetap pergi gitu ya. Jadi perlu si orang yang diselingkuhi itu perlu waktu untuk menenangkan diri. Dan yang melakukan perselingkuhan
juga harus memberi waktu dan ruang. Masing-masing mungkin bisa memikirkan apa yang paling saya inginkan dari perkawinan ini, gitu ya. Apakah saya masih tetap mau bersama dia atau tidak lagi, gitu ya. Itu harus jujur secara orang dewasa, gitu ya, dipikirkan baik-baik. Dan komunikasinya yang jujur, yang asertif tadi ya, yang tidak mencari-cari kesalahan dia apa dan seterusnya gitu. Juga penting untuk masing-masing punya support system yang dapat membantu dalam masa sulit ini. Saya dan Taranto pernah mendampingi satu pasangan dan kami menawarkan saya mendampingi istrinya, Taranto mendampingi suaminya gitu. Nah, kemudian berjalan tetapi yang istrinya pergi meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Waktu itu istrinya bilang cuma mau pulang untuk jenguk mamanya gitu karena ada di pulau lain. Mau jenguk mamanya tapi tidak pulang-pulang gitu ya, tidak kembali-kembali ke Pulau Jawa ini gitu. Ternyata susah juga gitu ya, karena memang tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran ya, terutama karena saya yang mendampingi istrinya dari pihak istrinya. Nah, karena dampaknya berat ya mungkin sama ya seperti kesehatan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya kira penting juga kita melihat apakah ada yang bisa kita lakukan supaya tidak masuk dalam perselingkuhan. Karena kalau sudah ada perselingkuhan ribet gitu ya, repot sekali dan ada banyak hal yang tadi ya perlu dipulihkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa janji perkawinan kita itu diikatnya di hadapan Tuhan dan umatnya. Ya, ketika kita diberkati di gereja, kita meyakini bahwa di situ Tuhan hadir ya dan memberkati perkawinan kita. Keluarga kita juga mendoakan kita ya. Dan kita loh yang berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya, di hadapan keluarga bahwa kita akan setia kepada pasangan kita itu dalam sakit, dalam senang, dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit ya, dalam untung, dalam rugi dan seterusnya. Nah, yang kedua, mungkin ini yang sekarang ini sulit sekali kita punya dan pada banyak pasangan tidak berkembang dengan baik adalah respect ya pada pasangan kita, baik saat kita bersamanya maupun tidak. Hal yang paling sederhana adalah kita cek apakah kalau kita tidak sedang dengan pasangan kita, kita jelek-jelekin dia gitu. Kalau kita tidak sedang dengan pasangan kita dan sedang dengan orang lain, kita sampaikan hal-hal yang buruk gitu tentang pasangan kita atau hal-hal yang tidak kita sukai dari dia dalam arti aib-aib dia gitu ya. Nah, itu berarti kita tidak respect sama pasangan kita. Atau kita bisa saja kita cerita kepada orang lain ya, pasanganku kok begini-begini gitu. Tapi dalam rangka mencari bantuan, bukan gibah gitu ya, bukan sedang menjelek-jelekan dia, merendah-rendahkan nilai dia dan seterusnya. Apalagi kalau itu kepada anak-anak ya, dalam rangka mencari dukungan misalnya, itu sangat berat untuk anak-anak kita juga. Mereka jadi bisa kehilangan respect terhadap papanya atau mamanya. Yang ketiga ini ya, mulai mungkin kita bisa belajar mempraktekkan komunikasi yang jujur dan asertif. Tadi ya, mulai dengan kata ganti pertama, kalau kita marah sama pasangan kita bilang aku marah sama kamu gitu ya. Dan bukan kamu tuh orangnya gitu amat sih ABCDFG gitu ya. Atau kalau kita tidak sedang ingin bersama-sama, kita bilang saya lagi nggak mau sama kamu sekarang, tolong jangan deket-deket saya gitu. Dan bukan sebaliknya mengatakan kamu tuh gini, sono jauh-jauh misalnya gitu ya. Yang keempat, nah ini yang mungkin sekarang ini kita kehilangan apa ya saya menyebutnya ya, kita kehilangan teladan mungkin ya, kita nggak ada yang ngajarin kita meskipun itu sebenarnya adalah common sense ya, hal-hal yang umum. Tetapkan batasan tegas dalam pergaulan. Seakrab apapun kita sama teman kita, misalnya teman kerja, bestie kita dari sekolah, saya kira
tidak sopan gitu ya, atau eh, tidak elok kalau kita memanggil dia dengan panggilan babe misalnya gitu. Kita manggil dia dengan panggilan say misalnya. Itu akan sangat menyakiti pasangan kita yang kita panggil dengan panggilan itu misalnya gitu ya. Atau honey atau ya paling banyak sih babe gitu ya atau sayang saya dengar. Tetapkan batasannya dengan tegas dalam pergaulan. Atau misalnya eh, rumah kita searah tadi ya contoh-contoh seperti itu dengan seseorang. Kalau sekali-sekali kita bareng karena memang pulangnya udah malam banget dan berbahaya dan seterusnya, mungkin bisa gitu. Tapi kalau masih bisa naik yang lain, mungkin kita bisa pilih naik yang lain gitu ya. Eh, Hal-hal seperti itu. Atau misalnya kalau dia bawa mobil dan kita ikut, kita masih ada jarak gitu. Tapi kalau naik motor kan nggak bisa gitu ya. Pasti sangat dekat gitu misalnya. Kita yang tahu sejauh mana, misalnya kalau terkait dengan perselingkuhan seksual ya, Ibu Bapak, kita yang tahu diri kita nih ambang batas rangsang seksualnya sampai mana gitu ya, dan kita yang bisa menetapkan batasan-batasan dalam pergaulan kita. Misalnya seakrab apapun kita sama teman kerja kita, sama sahabat kita, kan kita nggak peluk-peluk dia gitu ya, seperti kita peluk-peluk pasangan kita misalnya. Yang berikutnya adalah yang ini prioritaskan waktu berdua. Di zaman kita sekarang ini, waktu kita kayaknya lebih banyak sama handphone daripada sama pasangan kita ya. Dan saya juga kadang-kadang nggak sadar gitu ya, dan diingetin sama Pak Ranto misalnya udah pulang dari kantor, udah nyampe di kantor seharian, nih nyampe rumah karena dalam perjalanan nggak pegang handphone, nyampe rumah kepo ya langsung buka HP gitu. Sering diingetin juga, dan atau sebaliknya gitu ya, saya baru nyampe terus Pak Ranto masih depan laptop atau depan handphone, saya bilang saya udah pulang loh gitu, saya udah di sini loh gitu. Jadi seperti itu. Atau ya cari waktu mungkin sekadar cuma ke Maret-Maret itu gitu ya, atau ke pom bensin, tapi dengan ajak pasangan kita, saya sendiri sih merasa senang gitu ya. Misalnya cuma diajak, ayo aku mau ngambil singkong nih ke tempat temanku di Ciparai, temenin dong gitu ya. Saya merasa dengan ajakan yang sederhana begitu, saya masih orang yang penting buat dia gitu misalnya ya. Dan yang terakhir ini yang mungkin penting tapi perlu keterampilan tambahan adalah menyelesaikan konflik segera. Karena kalau konflik tidak diselesaikan, dia bisa jadi batu-batu kerikil yang lama-lama tertumpuk, dia jadi batu yang besar gitu ya, yang membuat kita tidak nyaman dengan pasangan kita, kemudian kita menemukan kenyamanan dengan individu lain, dan akhirnya kita jatuh dalam perselingkuhan. Nah, Bapak Ibu, ini pengingatan untuk saya juga, dan untuk Bapak Ibu juga ya, pasangan kita, kalau kita ingat-ingat, sebenarnya adalah seorang yang dulu sangat kita kasihi dan hormati kan. Yang kita sedia cari waktu buat ketemu dia. Yang kita sedia effort, kata anak-anak muda ya, usaha supaya bisa dengar suaranya, bisa lihat wajahnya, dan seterusnya. Dan ketika kita mulai membagi hati dan perhatian kepada orang lain, berarti sebenarnya kita sedang tidak respect sama pasangan kita. Kita sedang tidak mengasihi pasangan kita, dan sebenarnya kita sedang memulai kehancuran di dalam pernikahan yang awalnya kita bangun di dalam Tuhan. Saya mau mengingatkan kembali tadi ya, Amsal 6 ayat 32 untuk diri saya juga. Namun siapa melakukan zina, melakukan perselingkuhan, tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan saya menantikan diskusi dengan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Reti. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta Robertina atas pemaparan materi yang sangat daging, sangat dalam, sangat lengkap dari awal definisi, dari jenis-jenis, ciri-ciri, bahkan dampak, dan akhirnya Bu Obe juga tadi sudah membagikan tips agar kita bisa lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau udah mengobati, pengobatannya bisa sangat mahal, bisa sangat lama seperti itu.
Pastinya Bapak Ibu yang hadir sini juga sudah nggak sabar nih untuk bertanya ya kepada Ibu Obertina. Di kolom chat sudah ada 2 orang. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kita sudah 1 jam di ruang Zoom. Mungkin kita punya waktu 30 menit lagi ya, Bu Obe. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bertanya, langsung saja kita eh, baca pertanyaan pertama ya, Bu, dari Pak Roni. Pak Roni Niman bertanya di kolom chat, apakah Allah mengampuni dosa berselingkuh? Yang kedua, apakah perselingkuhan itu takdir? Dan apa sih definisi perselingkuhan dari sudut pandang psikologis? Hmm. Dan mau langsung Bu Murni juga atau satu-satu dulu, Bu? Ada pertanyaan. Boleh satu-satu dulu kali ya. Oke, baik, baik. Iya, Silakan. pertanyaannya penting-penting ya, menarik ya. Nah, yang pertama, apakah apa tadi? Allah mengampuni dosa perselingkuhan. Saya kira sama seperti dosa lain, pengampunan itu datang pengampunan tidak bisa dilepaskan dari pertobatan. Jadi sepanjang orang yang berselingkuh itu menyatakan pertobatan secara sungguh-sungguh, menurut saya Allah memberikan pengampunan. Itu sebabnya tadi ketika kita jadi orang yang diselingkuhi, kita juga dipanggil ya untuk memperjuangkan pengampunan. Ketika orang yang melakukan perselingkuhan itu menyatakan pertobatan, gitu. Ketika orang yang melakukan perselingkuhan itu menyatakan penyesalan dan komitmen untuk tidak lagi, ya, untuk berhenti. Nah, jadi apakah Allah mengampuni dosa perselingkuhan? Tadi tergantung. Kalau orang yang berselingkuh tidak melakukan pertobatan, tidak mengakui, tidak menyesali, tidak berubah, ya, tidak berbalik jalannya, menurut saya Allah tidak mengampuni, gitu ya. Meskipun itu tetap aja hak prerogatif Allah gitu, tapi dari Alkitab saya belajar bahwa pengampunan itu datang adalah respon dari pertobatan. Yang kedua, apakah perselingkuhan itu takdir? Agak tricky ini ya. Saya kira perselingkuhan adalah apa ya, serangkaian keputusan gitu yang diambil oleh seseorang. Sebagai orang dewasa yang mestinya sadar betul gitu ya bahwa pilihan saya ini akan membawa saya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau takdir kan berarti Tuhan yang ini ya, Tuhan yang apa tuh? Tuhan yang mengatur gitu ya. Oh, si ini akan berselingkuh dengan si ini gitu. Menurut saya nggak gitu ya, bukan takdir ya, tetapi pilihan sadar seseorang dewasa yang memilih untuk yang tadi ya membagi perhatiannya, membagi kasih sayangnya dengan individu lain yang bukan istri atau suaminya gitu. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, ini saya harus tanya teman-teman psikolog ya, tapi mungkin juga saya jadi ingat yang Ellen itu bilang ya, kenapa orang yang berselingkuh itu mati-matian gitu ya, seperti buta gitu ya dengan relasi itu, karena perselingkuhan kan dilarang. Dan semakin dia dilarang, dia semakin menarik, semakin meningkatkan adrenalin gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya baru dengar cerita, ketika sudah bercerai ya dengan istri, jadi ada sepasang suami istri, si suaminya selingkuh, lalu si istrinya tahu suaminya selingkuh, dan si suami uh, akhirnya menikah dengan selingkuhannya. Nah, tidak lama kemudian perkawinan itu pun udah penuh konflik gitu dengan si selingkuhannya itu. Kenapa? Karena dia udah masuk ke fase atau ke mode yang tadi, mode perkawinan yang mungkin membosankan, udah nggak ada lagi sembunyi-sembunyinya, udah nggak ada lagi adrenalin yang dipompa dengan pertemuan-pertemuan rahasia, ya, dengan mencari-cari strategi gimana caranya, dan seterusnya gitu. Itu sih kayaknya ya. Semoga menjawab. Saya punya PR, nanti saya tanya Lydia, secara psikologis gimana sih, nanti saya boleh chat Pak Roni jawabannya. Iya, Bu ini udah banyak pertanyaan di kolom Oke, chat. oke.
Yang kedua tadi Bu Murni Sarumaha ya Bu Ya. bertanya apakah perselingkuhan itu berhubungan dengan kondisi seseorang di fase puber kedua? Ya, secara umum kita mengetahuinya begitu ya. Tapi sekarang ini, misalnya di Pasuruan Rebang, saya menemukan tidak selalu kan fase puber kedua tuh 45 ke atas gitu ya, 50-an awal ya. Enggak juga gitu ya, banyak juga anak-anak muda yang selingkuh gitu. Jadi kayaknya tidak selalu terhubung ke situ. Tapi mungkin tadi itu ya, orang-orang yang selingkuh itu sebenarnya juga di dalam dirinya ada sesuatu gitu ya, Eh, yang belum selesai gitu. Ada sesuatu yang tadi misalnya dia selingkuh karena insecure gitu dengan dirinya dan sebagainya. Atau tadi problem dengan pasangannya, eh, apa relasi perkawinannya nggak cukup kuat gitu. Dan itu kan mesti dibantu ya, mesti ditemani gitu, ditolong untuk mencari tahu sebenarnya apa sih akar dari eh, perkawinan yang tidak kuat ini gitu ya, sehingga dia mencari kenyamanan, mencari bahkan mungkin kegembiraan seksual itu dengan orang lain gitu kan. Ketika orang berselingkuh itu pasti karena ada sesuatu yang tidak atau belum ditemukan di dalam perkawinannya yang membuat dia merasa oke, ini cukup. Mungkin mirip-mirip gini, kalau kita udah makannya cukup ya, semuanya kita rasa udah membuat kita kenyang, kita nggak akan cari makanan lain. Atau disodorkan pun di depan mata kita, makanan itu kita nggak akan makan karena kita kenyang. Gitu. Mungkin mirip seperti itu ya. Ketika dalam perkawinan kita udah merasa cukup, tadi kita respect sama pasangan kita respect ke kita, eh, bahasa kasih kita dipenuhi dengan baik dan lain sebagainya, kita bisa mengelola konflik-konflik yang muncul dan sebagainya, seperti apapun ditawarkan oleh orang lain misalnya, kita tetap bisa mengatakan tidak gitu ya. Itu mungkin ya. Iya, jadi nggak harus selalu fase puber kedua ya Bu. Ya, karena ada juga yang umur 30-an gitu. Iya, betul. Dan dia benar sekali di masa-masa remaja pemuda pun ya, sebelum pernikahan terjadi Ya, pun saat-saat ini kayaknya kok jadi tren gitu loh, Bu. ya. Mengerikan. Oke, lanjut ya Bu, karena ini cukup banyak. Dari Ibu Windy, apakah mengampuni berbanding lurus dengan rekonsiliasi relasi pasca perselingkuhan terjadi? Ya. Jadi dia dua hal yang berbeda ya. Rekonsiliasi relasi pasca perselingkuhan di dalamnya ada pengampunan, tetapi juga ada pertobatan. Itu yang tadi saya hati-hati sekali di slide tentang berjuang untuk pengampunan. Saya tidak mau pengampunan itu jadi hal yang apa ya, yang mudah gitu, yang receh gitu ya. Apalagi di komunitas orang Kristen itu sering sekali menjadi senjata gitu ya. Dan lupa bahwa orang yang diselingkuh itu korban gitu. Apalagi kalau sampai ada relasi seksual ya. Tadi lupa ya, terlewat saya. Dalam dampak itu juga ada dampak-dampak seksual Bapak Ibu dari perselingkuhan. Selain ya keintiman seksual itu berkurang, juga banyak sekali terjadi transmisi penyakit menular seksual atau HIV/AIDS. Saya punya beberapa teman, jadi teman-teman perempuan yang terpapar HIV/AIDS itu menggabungkan diri membuat organisasi namanya IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, dan saya berteman dengan beberapa dari mereka. Itu hampir mungkin sekitar lebih dari 60% terpapar dari suaminya karena suaminya selingkuh, baik dengan perempuan lain maupun dengan pekerja seks komersial. Dan beberapa itu tahu dia terpapar ketika suaminya meninggal akibat HIV/AIDS. Jadi biasanya kan ya, setahu saya protokol di rumah sakit kalau pasiennya meninggal dan ada HIV/AIDS, pasangannya pasti disuruh periksa gitu. Jadi dia taunya dia sudah mengidap HIV karena suaminya meninggal akibat HIV dan dia harus periksa HIV. Dampak yang lain dari perselingkuhan adalah kehamilan tidak diinginkan pada pasangan selingkuh dari biasanya suaminya gitu ya. Nah, jadi pengampunan itu bukan sesuatu yang harus diberikan dengan gampang gitu, karena kalau begitu nanti orang yang diampuni juga nggak ada effortnya gitu. Pengampunan tuh sesuatu yang harus diperjuangkan gitu ya, sesuatu yang sangat berat, yang
bukan hanya melibatkan dua orang, tapi juga melibatkan Tuhan di dalamnya gitu ya. Saya sih selalu melihat kita tuh nggak akan mampu mengampuni sebenarnya gitu. Kalau kita udah diselingkuhi, itu kita nggak akan mampu mengampuni. Karena keinginan kita kan membalas, keinginan kita menyampaikan kemarahan dan seterusnya gitu. Tetapi ya itu tadi ya, Roh Kudus ya Tuhan yang memampukan. Nah, pengampunan itu juga tidak selalu sama atau selaras dengan melanjutkan perkawinan gitu. Itu juga hal yang berbeda lagi gitu ya. Jadi ketika misalnya pasangan kita selingkuh dan kita mengatakan kita mengampuni dia, tetapi kita bilang saya kayaknya nggak sanggup lagi hidup sama kamu, saya kayaknya nggak bisa lagi melanjutkan perkawinan ini, itu pun sesuatu yang mau tidak mau harus diterima gitu. Jadi pengampunan itu tidak sama dengan apa tadi ya, melanjutkan perkawinan gitu, tidak sama. Tidak sama dengan hidup bersama-sama lagi dan seterusnya. Itu sesuatu yang harus dibicarakan secara terbuka, pahit-pahitan ya, berdarah-darah gitu, tapi sampai pada keputusan yang oke untuk semua orang gitu. Nah, rekonsiliasi relasi pasca perselingkuhan itu juga bukan sesuatu yang mudah, yang pendek ya. Itu fasenya bisa panjang juga gitu. Apalagi kalau tidak ada bantuan, tidak ada yang mendampingi gitu ya. Dua-dua hanya mereka berdua aja dan seterusnya. Selain yang mendampingi juga tentu harus kuat di dalam Tuhan ya. Doa berdua pasangan keduanya gitu, itu juga harus kuat karena pada beberapa pasangan juga yang masuk dalam situasi-situasi perselingkuhan, eh, beberapa mengalami si selingkuhannya itu nggak melepaskan dengan mudah juga gitu ya. Apalagi kalau secara ekonomi dia jadi terbantu dengan suami kita dan sebagainya, itu juga makin berat gitu perjuangannya. Jadi mungkin peperangannya bukan hanya di dunia ini, tapi juga dengan roh-roh di udara itu gitu ya, gitu kira-kira. Ya, Bu, terima kasih. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu, karena pertanyaan cukup banyak dari Bu Ida. Terima kasih Bu Pendeta Obil untuk pemaparannya. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita tahu pasangan kita berselingkuh tapi tidak mau jujur atau mengakuinya? Yang kedua, jika ada teman yang bercerita kepada kita mengenai pasangannya yang berselingkuh, bagaimana kita menyikapinya? Wah, berat-berat juga pertanyaannya ya. Ya, yang pertama, eh tadi ya, kita men- mencari cara, mencari strategi untuk eh, membuka komunikasi yang jujur gitu. Pada beberapa pasangan, eh, dia tidak langsung mengkonfrontir suaminya, tapi dia kumpulkan dulu bukti-buktinya. Dan ini tentu juga nggak mudah kan. Kita tahu suami kita selingkuh gitu, tapi nggak bisa langsung apa tuh namanya, labrak di situ gitu dan seterusnya. Dikumpulkan semua bukti-bukti sampai si suaminya benar-benar tidak bisa lagi mangkir gitu. Meskipun juga kecenderungan untuk mangkir tetap ada kayak tadi saya cerita ya, udah ketemu ini, ketemu itu, suaminya tetap aja denial. Itu buat teman saya beliin dia dan seterusnya gitu. Nah, mungkin kalau tidak bisa lagi komunikasinya si suami dengan si istri, bisa minta bantuan pihak ketiga, orang tua misalnya, atau eh, gereja gitu ya, atau konselor seperti saya atau seperti pendeta Cliff gitu ya, supaya si suaminya tahu bahwa tindakan dia itu bukan cuma istrinya yang tahu sekarang gitu, tapi ada lingkaran yang lebih luas juga yang tahu. Itu. Yang kedua, kalau ada teman yang cerita ke kita mengenai pasangan yang berselingkuh, yang pertama kita bisa memberikan empati ya, menyatakan bahwa tentu berat apa yang dia alami dan lain sebagainya. Nah, kalau dia satu jenis kelamin dengan kita, mungkin kita bisa temani dia. Kalau kita bersedia juga ya secara mental, karena mendampingi teman yang selingkuh juga, yang menjadi korban selingkuh juga berat. Karena dia pasti akan cerita terus, karena dia mencari tempat kan untuk menyampaikan ininya. Kalau masih satu jenis kelamin dengan kita, menurut saya kalau kita bersedia, kita ukur-ukur diri juga, kita bisa jadi tempat ngobrol dia gitu. Sambil menolong dia, mengarahkan dia pada orang yang misalnya tadi ya konselor, psikolog gitu.
kalau dia berbeda jenis kelamin dengan kita, mungkin kita bisa jaga-jaga jarak juga gitu. Karena bisa juga kita jatuh kasihan sama dia gitu ya. Sementara dia kan sedang fragile ya, dia sedang rapuh si orang ini gitu ya, dia sedang membutuhkan tempat curhat, tempat cerita. Atau kalaupun tidak ada orang lain ya memang dia bisanya terbuka sama kita, kita bisa set up boundaries ya, kita set up batasan. Misalnya hanya di hari tertentu, di jam tertentu saya bisa dengerin dan kita izin saya akan cerita bahwa ada teman, misalnya teman kantor saya yang lagi susah, yang lagi seperti ini, saya akan cerita ke suami saya, nggak cerita detail tapi supaya suami saya tahu bahwa ada orang yang sedang cerita ke saya gitu. Misalnya ya. Itu saya kira ya. Tentu kita tidak boleh menyalah-nyalahkan dia, apalagi mengatakan ya suami kamu selingkuh pasti karena kamu begini gitu ya, atau istri kamu selingkuh pasti karena kamu begini gitu. Tapi kita dengarkan dengan empati, kita validasi perasaan-perasaan dia yang berat. Misalnya dia bilang saya merasa nggak berharga, kayaknya saya tuh udah kayak lap atau kayak apa gitu ya, itu kita validasi ya. Misalnya saya coba memahami kamu merasa seperti itu karena situasi ini dan seterusnya gitu. Itu sih saya kira ya yang bisa kita lakukan. Baik, kita validasi ya perasaannya ya. Jangan langsung komporin. Ya jangan apa gitu. Ayo kita cari di mana dia gitu ya. Kita Oke, labrak bareng-bareng. pertanyaan selanjutnya dari Bu Debi. Kak Obe, apakah rumah tangga bisa pulih kembali seperti semula setelah terjadi perselingkuhan? Ya, yang tadi sempat saya katakan di awal ya bahwa eh, rumah tangganya bisa baik tapi tidak persis sama seperti sebelum perselingkuhan. Sama seperti kita jatuh tadi saya bilangnya dari sepeda atau masak kena goreng ikan terus kita kena minyak, lukanya akan tetap tinggal di situ, tetap ada gitu. Cuma bagaimana luka itu ketika kita lihat bersama-sama ya si suami dan istri baik yang melakukan maupun yang menjadi korban itu bisa mengatakan oh ya kita pernah luka di situ. Tapi sekarang kita udah maju gitu ya. Luka itu jadi penanda aja bahwa kita pernah mengalami itu. Ya meskipun ya saya lihat juga pada beberapa pasangan uh, tidak mudah ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Kedua-duanya berjuang, tetapi tadi gitu nggak akan persis sama lagi seperti semula. Tapi bisa pulih bisa, bisa lagi tumbuh kasih sayang satu sama lain bisa lagi ada rasa percaya bisa gitu. Tapi dalam bentuk-bentuk yang baru. Ya, dan itu yang nggak mudah gitu ya, karena yang satu yang sudah mengkhianati kepercayaan harus terus berusaha menjaga kepercayaan itu, yang lain yang memberi kepercayaan juga harus menjaga. Jadi ibaratnya kalau tadi saya bilang kita bawa lempengan kaca ya, dan udah jatuh kemudian kita lem lagi, nah si lempengan kacanya kan ada bekas-bekas lem, tapi gimana kita jaga supaya ini nggak jatuh lagi gitu. Itu sih saya kira. Ya, baik Bu. Kita lanjut dulu ya Bu, ada dua Ya. pertanyaan lagi dalam chat. Dari Bu Riri. Seringkali orang yang pernah selingkuh itu jatuh di lubang yang sama. Udah diampuni, selingkuh lagi. Begitu pengalaman cerita sinetron dan cerita-cerita Pak Sutri. Apakah wajar kalau sebagai orang Kristen, kita menganjurkan orang yang diselingkuh itu untuk berpisah saja dari pasangannya? Hmm. Mana Bu? Iya, saya sebenarnya cari-cari juga kemarin ya, ada nggak sih artikel yang nulis tentang gen selingkuh gitu, bahwa selingkuh itu sesuatu yang eh, apa ya, tertanam gitu ya, embodied gitu ya, apa sih embodied itu ya, menubuh gitu di dalam dirinya. Karena juga pada beberapa pasangan yang selingkuh tuh sering saya dengar kalimat gini, saya sebenarnya nggak mau loh selingkuh gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya selingkuh gitu ya. Meskipun menurut saya sih itu bagian dari denial tadi ya, nggak mau mengakui gitu bahwa dia udah salah dan seterusnya. Nah, eh, jangan-jangan kalau orang yang jatuh di lubang yang sama itu karena belum pernah mendapat intervensi. Yang tadi itu ya saya bilang, eh, ada pengakuan, kemudian ada pengampunan, ada pertobatan, tapi juga ditolong
kedua-duanya ya, pasangan suami istri ini untuk menemukan kemarin tuh waktu kita jatuh tuh kerikilnya apa, yang mana gitu. Supaya ketika jalan ke depan, oh kita bisa ingat, jangan lewat di situ, itu kerikilnya ada di situ gitu. Nah itu kayaknya proses itu yang belum banyak terjadi gitu ya di Indonesia ini gitu, karena misalnya orang belum umum kan pergi ke konselor-konselor perkawinan, orang belum umum ketika ada konflik akibat perselingkuhan atau yang lain, mencari bantuan tuh belum umum gitu. Orang masih berpikir nggak bisa kita selesaikan sendiri, padahal nggak gitu juga kan. Kita kan terbatas ya gitu. Jadi eh, biasanya ketika dicoba selesaikan sendiri, akar persoalannya belum ditemukan, kemudian tidak diobati gitu ya, si akar persoalannya itu tidak diintervensi. Nah, dalam proses pemulihan kan berat sebenarnya tadi ya. Yang satu pengen dipercaya, yang satu pengen percaya tapi susah gitu. Nah, ini kan perlu ditemani gitu kedua-duanya. Nah, ketika beban-beban psikologis ini overload, eh, potensi untuk cari orang lain lagi besar gitu. Jadi bisa selingkuh lagi gitu. Atau memang ya orangnya nggak bertanggung jawab aja gitu, jahat aja sama pasangannya gitu ya. Dan itu juga ada orang-orang seperti itu. Jadi kalau soal berpisah atau tidak, menurut saya kalau saya biasanya tidak buru-buru menyarankan itu, tetapi menolong biasanya kalau di Pasdur kan korban-korban KDRT ya yang diselingkuhi, itu menolong dia untuk sampai pada keputusannya sendiri gitu. Atau kita misalnya yang dalam perkawinan-perkawinan kita bisa mulai memikirkan juga, kalau suami saya selingkuh, kalau istri saya selingkuh, kira-kira saya akan tinggal atau saya akan pergi gitu. Nah itu perlu dipikirkan juga gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu sih nanti itu akan seperti apa jadinya gitu ya. Eh, Tetapi mungkin penting juga kita mulai memikirkan itu gitu. Jadi urusan dia berpisah atau tidak, saya sih dorongnya bukan datang dari kita gitu ya, nasihat dari kita, anjuran dari kita, segemes apapun kita gitu, tetapi kita bisa menolong dia. Kalau dalam konseling-konseling yang kami lakukan biasanya untuk melihat eh, apa tuh namanya ya, pilihan-pilihan yang tersedia dalam diskusi-diskusi ya, dalam sesi-sesi konseling. Menurut kamu, kalau kamu teruskan perkawinannya akan seperti apa? Kalau pisah akan seperti apa, gitu ya? Dan memang nggak bisa dalam sekali dua kali pertemuan ya, dia harus yang konsisten gitu ya, sampai si korban merasa oh ini yang paling baik buat aku sekarang. Gitu. Itu kira-kira Teh Riri. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir di kolom chat dari Bu Eti, Bu, apakah orang yang belum pernah selingkuh lalu melakukan perselingkuhan, orang itu terlihat gelisah, mondar-mandir, nggak menentu? Nah, ciri-cirinya begitu. Apakah seperti itu, Bu, ciri-ciri? Ya, yang tadi ya, nggak ada ciri-ciri atau gejala-gejala yang fix gitu. Seperti yang tadi saya tulis ya, tapi itu gejala-gejala umum dari cerita-cerita korban, kebanyakan seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi yang Ibu Eti sampaikan itu salah satu gejala gitu ya. Mondar-mandir nggak jelas, bengong-bengong dan seterusnya. Karena tadi kan menutupi perselingkuhan itu nggak mudah ya. Mencari apa namanya ya, data-data untuk membangun sebuah kebohongan kan juga nggak mudah gitu ya. Kalau tadi kan saya bilang tuh mana tadi ya? Oh ini ya, tanda-tanda yang umum ya, tertutup, jadwal tidak jelas, ada perubahan-perubahan yang signifikan, ya perubahan penampilan, perubahan cara komunikasi, lebih berjarak, dan juga relasi seksualnya berkurang gitu ya. Bisa jadi sih mondar-mandir nggak jelas gitu, menjadi salah satu tanda juga. Mungkin tadinya dia orang yang tenang, yang bisa duduk diem gitu ya karena nggak ada yang harus disembunyikan kan, nggak ada yang harus ditutup-tutupi gitu. Nah sekarang karena dia mulai menjalin relasi dengan orang lain, maka jadi nggak tenang, jadi harus mikir, jadi harus cari-cari alasan dan lain sebagainya gitu. Bisa aja
itu merupakan gejala gitu ya, yang timbul, yang muncul dari seseorang yang melakukan perselingkuhan. Ya, Bu, terima kasih. Saya juga kalau lagi nggak punya uang, Bu, mondar-mandir. Mandir juga. Nggak tentu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom yang mau bertanya langsung, satu orang, berikan kesempatan, atau sudah cukup? Atau mau menambahkan juga boleh ya, mau sharing gitu. Pak Pendeta, ngobrol lagi. Bapak Ibu Penatua, silahkan jika ada yang mau, satu kesempatan. Beda nih, saya terakhir deh Bu kalau gitu. Oke. Nah, kita konteksnya kalau di dalam persekutuan kita nih Bu ya, yang kita dalam gereja. Bagaimana kita ini sebagai penatua atau jemaat, jika ada jemaat yang eh, melakukan hal itu, kita ketahui sama-sama, tapi kita bingung nih mau ngapain ya, mau diapain. Nah, itu saran Ibu seperti apa? Mungkin bisa berbagi bagi kita agar kita tetap sehat. Ya. Yang pertama, tentu kita bisa menempuh mekanisme pastoral ya. Maksudnya gini, kalau kita dengar ada seseorang di dalam persekutuan kita yang gosip-gosipnya nih ya, angin-angin, kabar anginnya melakukan perselingkuhan. Nah, bukan pasangan kita gitu ya. Menurut saya bukan hak kita untuk mengkonfrontir gitu ya, atau menyampaikan langsung kecuali kita dekat atau anggota keluarga. Tapi itu pun perlu melihat juga kondisi dan situasi si korban ya, saya menyebutnya korban yang diselingkuhi. Mungkin mekanisme yang lebih aman adalah kita menyampaikannya kepada pendeta atau penatua yang memang sudah punya sumpah jabatan menjaga kerahasiaan ya, confidentiality. Nah, nanti biasanya pendeta dan penatua punya mekanismenya, misalnya melakukan perkunjungan pastoral kepada yang bersangkutan dan menanyakan, kami mendengar kabar seperti ini, seperti apa gitu kan. Nah, memang belum terlalu lazim, tapi mungkin bisa kita coba juga ya di persekutuan kita, pendampingannya itu bersamaan gitu, pastoralnya bersamaan. Baik kepada yang melakukan perselingkuhan maupun kepada pasangan yang diselingkuhi gitu. Mungkin kita bisa mulai di tingkat penatua ya, di tingkat majelis jemaat, ada penatua dan pendeta, kita bisa mulai membangun mekanismenya gitu, yang lebih teknis ya. Karena kalau pengembalaan atau pastoral kan dia masih sangat umum. Jadi semacam SOP gitulah. Kalau ada kayak gini, kita gimana gitu. Supaya nggak terjadi desas-desus gitu ya, nggak terjadi berita-berita yang masih simpang siur gitu. Nah, kalau lewat mekanisme pastoral kan mestinya yang lebih aman gitu ya. Pendeta dan penatua juga kan selain bertanya langsung kepada yang bersangkutan akan mencari informasi dari yang lain gitu. Tentu dengan cara-cara yang bukan dalam rangka gibah gitu ya, bukan dalam rangka gosip, tapi memang dalam mekanisme-mekanisme pastoral. Nah, kalau kita memang memiliki keterampilan dasar misalnya untuk mendengarkan dengan baik dan seterusnya, mungkin kita bisa apa ya, reach out juga gitu ke si korbannya. Tapi kalau ke si pelakunya menurut saya agak berat karena tadi kecenderungannya tuh denial biasanya pelaku perselingkuhan ya, baik denial yang langsung yang mengatakan enggak saya enggak selingkuh gitu, atau denial yang tidak mau mengakui secara penuh ya, ya saya selingkuh gara-gara istri saya gini 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 misalnya gitu ya, atau suami saya gitu 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 gitu. Nah, jadi mungkin di dalam persekutuan kita bisa sama-sama coba kalau ada berita-berita seperti itu, kita melakukannya, menempuhnya mekanisme pastoral gitu ya. Termasuk kalau misalnya saya dengar suami saya selingkuh gitu ya, saya minta bantuan gitu ya, minta didampingi oleh pendeta atau oleh penatua yang memang punya rahasia jabatan ya, yang kalaupun saya cerita gitu, cerita-cerita saya nggak akan dikemana-manain gitu ya, daripada
informasi-informasi itu tadi ya kalau dalam percakapan-percakapan informal kan dia bisa jadi bola liar ya. Yang tadinya kita dengar A jadi A aksen gitu ya atau jadi B jadi C dan seterusnya. Mungkin kita bisa mulai begitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita tahu ada orang yang sedang didampingi dan sebagainya, kita juga mungkin bisa mulai berlatih ya mengembangkan sikapnya itu nggak kepo gitu, tapi mendoakan. Oh, dengar-dengar si bapak ibu ini lagi didampingi nih sama pendeta ya, kita nggak usah kepoin gara-gara apa ya, siapa yang selingkuh ya gitu dan seterusnya. Tapi ya saya doakan gitu. Eh, Kalau kita merasa cukup oke, kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan. Eh, saya dapat kabar situasi kalian sedang berat, saya doakan ya gitu. Itu cukup menurut saya ya, nggak perlu dikepoin gitu. Jadinya gimana? Dia selingkuhnya sama siapa gitu dan seterusnya. Itu kan makin membuat luka gitu. Mungkin sebenarnya pertanyaan itu lahir dari simpati ya. Kita ingin berbela rasa gitu, terutama dengan korban. Tapi biasanya itu nggak menolong. Dan kalaupun korban cerita ke kita, tadi ya kita nggak usah ngompor-ngomporin gitu ya. Emang suami kamu tuh dari dulu juga kayaknya aku lihat tuh tanda-tandanya gejala-gejalanya toksik misalnya gitu ya dan seterusnya gitu. Tapi bisa didengerin tadi ya, divalidasi perasaannya dan tolong dia untuk melihat tadi eh, apa namanya ya situasi-situasi yang sedang dia hadapi gitu. Kadang-kadang korban terutama dalam hal ini korban perselingkuhan cuma butuh teman ngobrol aja gitu. Dia kan sebenarnya di dalam kepalanya juga diskusi gitu ya, tapi itu harus keluar gitu supaya dia bisa melihat dengan lebih jernih. Itu saya kira ya sikap-sikap yang bisa kita kembangkan supaya persekutuan kita bisa jadi support system untuk saudara-saudara kita yang mungkin karena kelemahan-kelemahannya jatuh di dalam perselingkuhan gitu ya. Nggak, kita nggak menghakimi, kita nggak ngadu-ngaduin, kita nggak eh, ngegibahin gitu, tapi kita menempuh mekanisme-mekanisme yang menolong seperti pastoral dan kita mendukung dalam doa. Kalau kita dipercaya untuk mendengarkan ceritanya, kita dengarkan. Kalau kita belum dipercaya mendengarkan ceritanya, jangan kepo, nyari-nyari cerita kemana-mana. Kayaknya itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita diingatkan bersama ya. Hindari gosip, minimalis gosip dan perbanyak berdoa. Rasanya waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. Pak Aklif ada yang mau disampaikan mungkin? Closing? Eh, Pertama mungkin menambahkan ya, Ya, ini buat silakan. kita yang menjadi apa pendengar. Kalau tadi kan juga Bobe sudah menyinggung untuk ya, tidak jadi kepo dan sebagainya. Tapi juga terkadang kan begini ya, eh, kita dipercaya untuk mendengar, tapi justru pendengar cerita korban yang diselingkuhi itu, tapi justru kita malah menghakimi korbannya. Oh, jangan-jangan karena kamu kali nggak melayani suami dengan baik gitu ya, atau karena kamu sih tidak apa tidak dandan gitu ya, dengan baik gitu ya, tidak tampil cantik di depan suami, atau sebaliknya juga kalau misalnya suami yang jadi korban gitu ya. Ya kamu sih mungkin nggak baik sama istri gitu kan. Hal yang kayak gitu kan juga bisa terjadi ya, banyak bisa dijumpai juga, sehingga akhirnya malah korban-korban perselingkuhan ya mendingan diem aja deh gitu deh. Karena dihakimi gitu ya, bukannya dipercaya didengar. Akhirnya kan ya mungkin dia akan ya udahlah cari yang lain saja yang bisa percaya dengan ceritanya. Nah, ini kan juga penting ya menurut saya juga untuk kita apa perhatikan bahwa ya ketika ada mereka yang mempercayakan cerita itu bercerita kepada kita kan yang pertama mungkin itu karena dia sedang mencari pertolongan atau juga dia mencari kekuatan, dan kalau justru malah dihakimi ya pasti kan dia akan merasa ini bukan orang yang tepat untuk jadi teman pendengar yang baik gitu ya, atau yang menjadi eh, sahabat yang baik buat kita gitu. Nah, itu kan yang juga penting ya. Ya, gitu ya Bu Pendeta Obe ya. Kita juga belajar soal itu bagaimana kita apa berpihak
kepada korban gitu ya, terutama juga pada korban-korban perselingkuhan supaya mereka benar-benar dikuatkan. Lalu juga tadi memang Bu Obi juga sudah sempat singgung ya dampak, terutama juga dampak kepada anak-anak dalam kehidupan pernikahan kan. Kalau sudah ada anak, pasti yang sangat terdampak sebenarnya juga anak-anak. Bagaimana mereka yang tadinya kan memiliki gambaran utuh terhadap orang tuanya yang baik-baik saja, tetapi ternyata kok begini gitu ya. Apakah karena salah pribadinya, salah anaknya, atau bagaimana? Kan itu juga makanya ada banyak eh, anak-anak yang bermasalah dalam hidupnya karena mereka memang berangkat dari keluarga yang retak itu ya, bahkan sampai dengan perselingkuhan. Ada beberapa juga kasus saya ketahui justru malah pola hidup anaknya ketika dia dewasa ya bisa jadi pelaku juga, atau dalam relasi apa dalam relasinya itu benar-benar apa ya, bisa dibilang bukan aneh tapi ya luar biasa, exploit gitu, eksploitasi pada orang lain dan sebagainya. Nah itu kan eh, artinya bahwa benar-benar perselingkuhan merusak bukan hanya pasangan tapi juga anak-anak gitu ya, sampai dengan secara psikologisnya, pola pikir dan sebagainya. Jadi dampaknya luar biasa ya, merusak dalam kehidupan seseorang. Oke, itu tambahan dari saya saja. Terima kasih, Bu Obe, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Cliff yang sudah melengkapi dan juga memberikan tambahan buat memperkaya pembinaan kita di malam hari ini. Saya rasa kita sudah masuk ke dalam bagian yang terakhir. Kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Albertina yang sudah memberikan pembinaan yang luar biasa buat kita, memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit ya Bu ya untuk dibahas di ruang terbuka ini. Semoga semuanya ini semakin memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan, terlebih lagi mengenai perselingkuhan. Dan saya percaya kita semua yang mau hadir di ruangan Zoom ini adalah orang-orang yang ngasih keluarga, mengasihi pasangan kita, suami istri kita, dan anak-anak kita. Marilah kita, seperti apa yang sudah disampaikan Bu Obe, untuk jika kita jatuh, bertobatlah. Jika kita belum jatuh, cegahlah dengan semua yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Obe. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sambil kita refleksi, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin membagi berkat dalam bentuk persembahan untuk mendukung Jemaat GKP Dayakolot, dan kita akan melakukannya sambil mendengarkan satu buah pujian. Kau dapati aku tetap setia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pembinaan Jemaat GKP Dayakolot di malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi buat Bu Albertina dan juga Pak Pendeta Cliff. Sebelum kita akhiri, kita akan menutupnya di dalam doa. Saya persilakan Bapak Penatua Julius untuk menutup di dalam doa. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita berada di penghujung acara pembinaan ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih di kesempatan malam hari ini, Engkau telah membimbing kami melalui pembinaan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Albertina. Kiranya apa yang boleh kami terima pada malam hari ini boleh menjadi bekal sebagai orang-orang yang sudah berkomitmen Tuhan untuk setia kepada pasangan maupun terhadap anak-anak, juga terlebih setia kepadamu ya Bapa. Memang tantangan akan selalu ada, hambatan selalu ada juga Tuhan, supaya ajari kami supaya kami terus berhati-hati dan kami terus selalu terpaut kepadamu saja ya Bapa, sehingga kami tidak
bila tersandung tidak terjatuh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap korban perselingkuhan maupun pelaku, kiranya Tuhan yang menjamah hati supaya mereka boleh dipulihkan, keluarga mereka boleh kembali dipersatukan di dalam kasih yang nyata. Bapak, mungkin banyak sekali kami pun menghadapi permasalahan di dalam keluarga, kiranya kami dikuatkan untuk terus berjalan bersamamu saja. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami akan berpisah di dalam ruangan Zoom ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Julius. Bapak Ibu sebelum Terima berpisah kita kasih. boleh foto bersama dulu. Boleh dibuka kameranya. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Pak Pendeta Agus itu Pak Pendeta Agus tadi. Pak Kiai kayaknya Pak itu. Pakai peci. Oh, pengguna Zoom namanya. ngasih pengalamannya, Pak. Iya. Terima kasih juga nih untuk Bapak Ibu yang dari GKP Awiligar ya, atau dari mana lagi ada yang dari sudah ikut Awiligar bergabung juga. ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita take foto. Banyak yang berpengalaman jadi susah. Susah apa aja? Ini pengalaman apa nih? Pengalaman dalam perjalanan. hidup ya. Baik, kita berfoto. 3, 2, 1, smile.